Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan sebuah tayangan di mana Ahmad Khozinuddin, pengacara dari Roy Suryo dan juga tersangka klaster pertama kasus ijazah Pak Jokowi, sepertinya mulai terlihat murung, tidak semangat, bahkan dia mulai dibenci oleh masyarakat, teman-teman. Dan kalau kalian lihat ya dan perhatikan, akhir-akhir ini itu Ahmad Khozinuddin sudah jarang muncul di TV, di podcast, di konferensi-konferensi pers. Padahal beberapa bulan belakangan ini, ataupun bisa kita bilang setahun belakangan ini, nama Ahmad Khozinuddin sangat viral dan naik daun, teman-teman. Tapi sekarang dia mulai ditenggelamkan oleh kawan sendiri, yakni Refly Harun. Yang sepertinya Refly Harun juga butuh panggung, teman-teman. Waduh. Nah, selain itu, saya juga punya tayangan di mana penasihat ahli Kapolri Bapak Arianto Sutadi membungkam omon-omon dari Ogro Zeno, mantan Wakapolri, yang kemarin memberikan masukan kepada Roy Suryo dan juga Refly Harun bahwa kasus ini harus dihentikan, harus di SP3 karena Egy Sujana dan DHL sudah mendapat SP3 dan mereka satu laporan. Waduh, mantan Wakapolri, begitu cara pikirnya kan. Nah, terakhir kita akan menyaksikan bagaimana kuasa hukum dari Roy Suryo yakni Abdul Ghafur dibabat habis oleh Bung Rifai, kuasa hukum dari Bapak Joko Widodo. Tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Saya, teman-teman yang lain termasuk Dr. Roy Suryo, Dr. Rismon, Dr. Tifa, Bu Kurnia atau yang lain-lainnya juga sebenarnya dalam proses pencarian terhadap kebenaran dari status ijazahnya Joko Widodo. Bentar, ini ada yang aneh, teman-teman. Ada yang aneh. Coba kalian lihat. Muka Khozinuddin kok murung begitu? Kok pucat begitu, Udin? Nggak biasanya gitu loh. Dan Rizal Padilla ngomongnya tuh lembut, lambat, lemes gitu. Nggak biasanya ya kan. Dulu-dulu gantung, penjarakan, sampai urat lehernya tuh mau putus, teman-teman. Kok sekarang melempem semua nih? Apa karena mau minta SP3 juga? Waduh. Jadi masih dalam proses pencarian, baik melalui proses pengadilan, perdata, termasuk juga pendampingan di pengadilan pidananya, semangat. Sampai ke pengaduan ke Bareskrim, lalu sekarang juga dilaporkan di Polda Metro Jaya. Ini semua dalam proses pencarian tentang kebenaran dan status ijazahnya Jokowi asli atau palsu. Ilmu kami itu berpadu menjadi satu sehingga kami bisa menunjukkan ini semua. Klarifikasi ilmu goib Tifa. Wow. Jadi Mas Roy dan Bang Rismon itu meneliti benda matinya. Saya meneliti benda hidupnya. Benda hidup. Ilmu yang saya gunakan untuk meneliti perilaku Joko Widodo yang terkait dengan ijazah ini adalah ilmu yang diajarkan di CIA, diajarkan Ngeri kali. di FBI, Ngeri kali. diajarkan di Badan Intelligence Polisi. Ngeri kali. Jadi ini ilmu saya itu bukan ilmu goib, ilmu yang sangat biasa. Bukan ilmu goib. Oleh karena itu maka saya pun juga berpikir bahwa Bareskrim, Mabes Polri itu pasti juga punya ilmu tersebut. Boncos. Jadi kalau mau bohong ya boncos ya. Orang yang tidak punya ijazah SMA. Woi, SMA doang aja nggak punya, woi. Malu nggak sih Republik ini? Apalagi sekarang mau saya tuntaskan itu buku Gibran Endgame dalam bahasa Inggris. Tuntaskan. Jadi orang luar paham. Orang Tuntaskan. Malaysia, Filipina, Taiwan, Cina membaca buku itu. Kalau Jepang gimana, Mon? Orang Jepang gimana, Mon? Kalau membaca buku kau itu orang Jepang gimana, Mon? Oh, ini ya yang katanya ngaku-ngaku lulusannya Maguchi tapi nggak jelas gitu ya kan? Apa begitu, Mon? Ya dalam bentuk bahasa Inggris. Ya. Bayangkan tersiar kabar sampai Eropa. Bah, Sampai Eropa loh. Wapresnya Indonesia nggak lulus SMA katanya. Bayangkan
Pak Prabowo, hari ini rakyatmu Pak Prabowo. Ngapa dia? Hanya ingin jalan memanfaatkan fasilitas publik. Ngapa untuk dia? kembali kendaraan yang sebelumnya dihalangi. Ini seperti ini yang kami rasakan, Pak. Kasihan kali nasib dia nih loh. Pak. Jadi dihalangi orang-orang yang tidak jelas. Padahal rakyat yang ada di desa sini, tadi saya diskusi nggak ada masalah. Orang kita cuma jalan. Mereka disitulah ada kejanggalan-kejanggalan baru lagi muncul. Oke, dengan kejanggalan-kejanggalan baru ini Bang Rifai, ini terkesan mengada-ngada nggak sih? Ada lagi, sampai bekas lipatan, ada beleberan tinta saja, ini dipermasalahkan. Ya, pertama sebenarnya kalau kita ikuti dari pemberitaan yang muncul kan, ternyata apa yang disampaikan oleh Dr. Tifa dan Pak Roy beda dengan Bang Bonatua. Kalau Bang Bonatua sebagai pihak pemohon dan pihak yang menerima legalisir ini 3 lembar, 3 dokumen ya, dia menyatakan justru isinya identik. Ya. Tapi soal ukuran dan segala macam memang beliau tidak mendalami karena bukan tupoksinya. Tapi di sisi lain beliau menyatakan substansi ketiga legalisir ini identik yang diperoleh dari masa-masa pilkada maupun pilpres yang berbeda ya. Ini kan sebenarnya menjadi fakta menarik. Artinya apa? Bahwa selama ini Pak Jokowi selalu memenuhi persyaratannya saat mengikuti pilkada maupun pilpres. Oke. Betul. Kedua, ijazah Pak Jokowi berkali-kali berulang-ulang dilegalisir oleh UGM. Artinya UGM sendiri sudah pernah melihat ijazahnya dan sudah mengesahkan melalui legalisir. Bagaimanapun legalisir itu sebagai pertanggungjawaban UGM terhadap keabsahan dari fotokopi ijazah Pak Jokowi, dan itu berulang-ulang, bukan sekali 2 kali ya. Lalu yang ketiga juga yang menarik di sini adalah sebenarnya kan kalau kita kembali ke 2005, sekarang kan lagi mendalami lagi 2005 di Solo, kita ikuti saja, biar saja. Bahkan sebenarnya dokumen-dokumen itu sudah diambil kok oleh Barreskrim maupun Polda gitu ya. Nah, sekarang bahwa sudah diambil Polda. di 2005 ini satu logika yang sebenarnya bisa pemirsa ikuti. 2005 itu Pak Jokowi bukan siapa-siapa loh. Ya. Masyarakat biasa, pengusaha ikut pilkada. Lawan apa? Waktu itu kontestannya ada 4 ya. Bahkan salah satunya adalah dosen farmasi UGM. Ya, lihat, silakan dilihat langsung di linknya KPUD Solo ya. Kalau saat itu Pak Jokowi menggunakan jasa palsu, sudah pasti digugat lah, sudah pasti digugat. Beliau belum kenal Kapolri, belum kenal Panglima. Nyatanya tidak ada persoalan berulang-ulang. Ini juga menjadi fakta bahwa selama ini jasa beliau yang menyebar di seluruh KPU maupun KPUD itu valid, disahkan oleh UGM dan tidak pernah ada persoalan. Oke, jadi intinya yang Anda ingin katakan bahwa kali ini hanya mengada-ngada aja tudingan-tudingan yang disampaikan, lagi, ada apa yang spesimen disampaikan baru. oleh Dr. Tifa tadi kalau saya lihat sekilas, dia kan membedakan objek yang berbeda, membandingkan objek yang berbeda. Oke. Objek hasil dari Bang Bonatua, dia bilang oke, nggak ada masalah, dibandingkan dengan yang ada lipatan di Barreskrim. Sebenarnya pertanyaannya, beliau tahu nggak itu dokumen dari mana? Itu arsipnya UGM. Oke. Nah, pertanyaannya apakah dulu sempat dilipat dulu fotokopinya lalu terbuka, itu kan persoalan lain. Jadi, Karena lagi-lagi loh, oke. ini kan dari fotokopi, mesin fotokopi berbeda-beda, belum mesin scan berbeda-beda. Bisa saja terjadi ada perubahan-perubahan terkait dengan penggunaan alatnya gitu ya. Tapi kalau untuk melihat asli tidak, sebenarnya paling sah itu adalah apa? Lihat ijazah asli Pak Jokowi, Betul, lakukan betul. tes kertas, tes tinta, tes huruf, semua ukurannya dibandingkan dengan ijazah yang terbit saat itu yang paling sahih gitu ya. Jadinya tudingan-tudingan ini tidak beralasan begitu ya bahwa ada temuan spesimen baru, perbedaan Menurut antara saya yang akhirnya ditangkap. bias. Oke, usai jeda nanti kita akan lebih lengkap lagi membahasnya. Emang nggak bersama jelas kami. manusia-manusia Dengan ini. yang kejadian terakhir yaitu SP3 saudara Egy Sujana dan saudara Damai Hari Lubis, ya, itu secara tersurat dan tersirat ya, karena mereka melaporkan ya, 4 orang melaporkan 8 orang, berarti penghentian penyidikan juga harusnya diberikan kepada seluruh yang dilaporkan oleh Pak Jokowi dan kawan-kawan tadi ya. Jadi tidak bisa diambil sendiri 2 orang di SP3, yang lain tidak. Baik Pak Arianto, ini sebelumnya mantan Wakapolri sekaligus ahli yang bersaksi kemarin, Komjen Purnawirawan Ugroseno menyebut bahwa semestinya penyidikan Roy Suryo CS juga dihentikan sebagaimana SP3 yang diperoleh Egy Sujana Enak dan juga kali Damai mau Hari Lubis. Tanggapan berhenti Anda Pak Arianto? penyidikan ya kan? Ya itu saya dengar keterangannya gini ya, itu harus dihentikan karena apa? LP-nya 1 seperti tadi saya dengar Pak Refli kan itu. LP-nya 1, jadi kalau harus dihentikan harus semuanya selesai gitu. Cuman ya LP1 itu kemarin itu adalah LP yang disatukan oleh penyidik karena laporannya kan banyak itu, ada yang dari Pak Jokowi, ada yang dari yang pendukungnya itu, ada berapa laporan di Polsek, kemudian jadikan satu karena objeknya sama, yaitu pada 3 orang ini gitu, dan dengan 8 orang atau berapa itu saya tidak begitu paham ya.
Tetapi inti laporan itu dijadikan satu untuk mudah pemeriksaan. Dalam perjalanan selanjutnya itu ternyata mereka kan beda-beda itu. Bang Refli, kita ketemu di pengadilan aja. Kalau bilang pengadilan, Anda bodoh. Kalau saya katakan, kenapa? Pengadilan Roy Suryo, Dr. Tifa itu tidak membuktikan ijazah. Kita jaga lisannya ini, karena dia Kalau Anda jantan, Bang Ade, kita sama-sama ingin mengedukasi masyarakat. Iya, membuktikan betul. apakah Jadi ijazah dan juga Jokowi ingin benar atau masalah tidak. ini dapat Tetapi selesai Anda dengan baik. menghindarinya, kan? Ya, terima kasih Yang banyak. dihindari Pak Jokowi Oke, adalah terima kasih, pemberian Bang Refli. ijazah. Singkat Itu saja, yang dihindari singkat Pak jawab. Jokowi. Ya. Dan Ade Terakhir ya. Darmawan adalah instrumen-instrumen Saya yang akan membacakan mengacaukan satu agar pantun itu buat tidak pernah Bang dibuktikan. Bang Refli. Ya. Sudah habis waktu kita, Bang. Emang nggak saya jelas tahu. Refli hari ini. Pantun Ya. penutup. Pantun penutup. Jadi, Air tolong telaga jangan tinggal bilang pengadilan setetes. pidana Roy Rumah dipagar rusak tergores. Cakep. Olahraga turunkan stres. Cakep. Pulangkan panci biar nggak stres. Pulangkan panci biar nggak stres. Oh, bukan. Iya, kita gini ya. Maksud Kalau kita mau saya berdebat kasih contoh. sama orang yang kita mau berdebat sama orang yang nggak paham atau frekuensinya berbeda, itu nggak ada gunanya. Kalau Karena itu dari awal, tata negara udah. Ade selalu Benar. ingin Saya juga membelokkan tidak ada ini guna pada berdebat dengan restoratif saudara. justice. Saya sudah katakan, ya, Anda baca pasal 24 KUHP itu mengatakan berbagai macam alasan untuk dihentikannya penyidikan. Salah duanya adalah demi hukum, ya, karena prosesnya sudah batal demi hukum, ya, artinya null and void, ya. Yang kedua adalah karena dicabutnya laporan polisi. Nah, dua hal tersebut adalah ini yang menjadi landasan kami untuk mengatakan bahwa ini sudah batal demi hukum, ini sudah dicabut laporan polisinya. Kami tidak bicara tentang restoratif justice, justru kami Ya, mengatakan paham, Bang. bahwa Tadi sudah yang harus disebutkan. minta maaf itu Pak Oke. Jokowi. Jadi lucunya Ade bicara tentang Enak restoratif aja. justice. Kedua, Enak aja. sebentar. Kedua, tentang Singkat saja, individual singkat saja, waktu kita responsibility. terbatas. Kita paham dalam pidana ada individual responsibility. Tetapi yang kita katakan bukan soal individual responsibility, bahwa administrasi penyelidikan dan penyidikannya gugur dengan dicabutnya laporan polisi Oke. tersebut. Jadi Baik. saya bicara Oke, tentang sudah clear. prosedur yang sudah cacat, substansi yang sudah Administrasi. cacat. Bicara mengenai administrasi, Bang Ade. Iya. Wah, ini bukan Substansi di pasal individual Undang-Undang responsibility. Perlindungan ini yang saya anggap administrasi Bang di Refli. pencabutan LP-nya. Cerdas banget ini Bang Refli nih. Cerdas Bang Refli nih. Ini Anda nggak terkait paham. administrasi. Kalau itu terkait administrasi, Anda nggak wah, paham. Kemarin Sok pinter saya kau. sudah sampaikan bahwa ada dua pola pembelaan yang harus dilakukan oleh teman-teman itu. Bahwa yang pertama, tiket pertama sudah diambil. Ya. Apa tiket pertamanya? RJ. Ya itu bukan. Gelar perkara khusus. Oke, Dan yang sudah. mengambil gelar perkara khusus itu adalah Bang Egy dan Damai Hari bisa menunjukkan. Itu yang pertama ya, bahwa ada tiket untuk menyelesaikan perkara itu dengan cara-cara hukum yang lebih bermartabat, ya kan? Mana ada gelar perkara khusus untuk yang kedua menyelesaikan perkara adalah Kalau jaksa penelitinya independen, jaksa penelitinya jujur, ya pasti P19. Alah, cakap kau. Independen, netral, maka kasus ini tidak akan ditindaklanjuti. Ya. Aduh, sama-sama Jadi poinnya aja. adalah dengan dikembalikannya berkas P19, ada P21, ada SP3, kan itu mekanisme yang biasa. Ya kita juga Pak Roy nuduh-nuduh ya kita jawab gitu loh. Nggak kita lawan, kita cuma jawab gitu kan. Ya kalau kita lawan mah soal lain. Kita lawan mungkin di pemilu aja. Tapi kalau Pak Roy nuduh ngeluarin tuyul, ngeluarin gajah, ya kita nggak ngeluarin panci juga, santai aja gitu. Ngeluarin panci. Maksudnya kita cuma menjawab apa yang dituduhkan. Ngeluarin ya kan? panci. Tapi yang nuduh, ya buktikan gitu loh Mbak. Kita cukup rasional kok melihat ini karena ada proses hukum di Republik ini, ada KUHP. Kita jalanin sama-sama. Kalau pada akhirnya mudah-mudahan keadilan ditemukan, ya itulah hasilnya gitu loh. Mengapa penyidikan Alah, dia lagi. Jadi Termul di sana mengatakan menyerah. Emang menyerah loh. Putus asa emang. Justru kita ingin Panik. menggeser gawang yang sudah Shock digeser. kalian kan? Gawang yang kita ingin geser adalah gawang pembuktian apakah ijazah itu palsu atau asli. Bukan pembuktian apakah Roy Suryo, Dr. Tifa, Risman melakukan pencemaran nama baik atau tidak, ujaran kebencian atau tidak, fitnah atau tidak. Karena itu very real sesungguhnya setelah
ijazahnya dibuktikan asli atau palsu sebagaimana dikatakan oleh Profesor Din Samsudin dalam keterangan ahlinya yang kemudian kita ketahui bersama setelah adanya press conference. Dan saya bocorin dikit. Apa yang nanti akan saya tampilkan di Rabu adalah Bocorin aja terus ya kan. Takut ke pengadilan tapi. Ini yang namanya primary evidence. Primary evidence. Langsung bertiga, saya Dr. Tifa, Dr. Ismon, langsung dari Wakil Rektor UGM 1 ya, yaitu Prof. Pening Udasworo, dan Wakil Rektor UGM 4 Dr. Ari Sujito. Ya, kami terima langsung bentuk skripsinya dan kemudian kami uji halaman-halamannya. Dan ini jelas, apa alat ujinya? Nah, ini untuk pertama kalinya juga saya tunjukkan. Kayak gini nih skripsinya. Ya, artinya apa? Ini dalam ukuran asli skripsinya. Saya foto dengan kamera profesional. Kamera profesional. Bukan berupa JPEG. Kalau teman-teman yang tahu teknik pasti tahu. Ini bukan Joint Picture Expert Group, tapi ini RAW. RAW ada raw material yang sangat tajam, sangat dalam, gunanya untuk proses identifikasi. Ngeri kali. Apa bedanya RAW dan JPEG? Kalau JPEG itu sudah terkompresi. Kalau RAW masih aslinya, sehingga dia akan nampakkan warna aslinya. Kalau teman-teman mau pakai handphone, itu akan lebih bagus dari aslinya. Kalau dipotret dengan RAW, hasilnya kayak gini. Ini adalah kertas yang sangat indah. Kertas baru. Karena Kertas ini sudah baru, dicetak ya dengan kan? mesin cetak baru. Kertas baru Pakai inkjet. dicetak dengan Padahal mesin inkjet baru. itu belum ada di tahun 85. Adanya adalah tahun 85 adalah mesin ketik ini. Teman-teman bisa lihat. Kertasnya saja beda. Kertas sebelah kanan sudah kusem. Waduh, makin konyol, makin kocak. Itulah dua kata yang paling pas buat manusia-manusia ini, teman-teman ya. Dia katanya peneliti ini yang ngomong, dia memfoto, memotret skripsi Pak Jokowi dengan resolusi tinggi, RAW, dan itu warnanya asli. Kemudian dia print, cetak ulang. Dan dia bilang ini dicetak baru. Waduh, ini warnanya masih baru, beda dengan sebelahnya. Waduh, inilah orang-orang yang sepertinya selalu memaksakan kehendak, teman-teman. Harusnya kalau itu fisik, skripsi, ada kertasnya dan lain sebagainya. Kalau kita mau tahu kertas itu baru atau tidak, ya silakan diuji forensik gitu. Uji forensik dong. Kalau kita uji forensik kan itu kelihatan tahun kertasnya kapan, tintanya kapan, itu kan bakal ketahuan nantinya. Kemudian bandingkan dengan skripsi-skripsi yang lain, apakah juga seperti itu ataukah berbeda. Nah, itu yang harus Anda lakukan. Bukan Anda ngeprint kemudian tunjukkan ke publik, ini warnanya beda dengan sampingnya, ini baru, ini cetakan ini. Aduh, kayak mana pula ini? Ini namanya ilmu penerawangan namanya. Ilmu penerawangan dibungkus dengan bahasa-bahasa IT, bahasa-bahasa fotografi. Jadi ya orang yang nggak paham ya ngangguk-ngangguk aja. Iya aja, apalagi orang yang sudah terlanjur benci dengan Pak Jokowi. Ya udah mereka percaya aja. Mereka dapat, oh iya bener kata Roy Suryo, peneliti gini-gini termasuk purnawirawan itu. Oh iya bener kata Roy Suryo, kita mendukung. Aduh, inilah ya. Saya nggak ngerti lagi teman-teman, bagaimana pola pikir manusia-manusia yang percaya dengan orang ini. Dan tadi si Tifa ngomong katanya ilmunya ini diajarkan di CIA, diajarkan di FBI, di intelijen. Waduh. Agak-agak ngeri ya. Dan dia nggak mau mengakui kalau itu bukan ilmu goib, teman-teman. Dia nggak mau mengakui loh. Padahal dia bilang ilmu penerawangan ya kan. Waduh, ilmu penerawangan. Dan tadi Bung Rifai memberikan sebuah logika yang sangat luar biasa. Dan itu juga yang selalu saya sampaikan, teman-teman. Di 2005, Pak Jokowi itu bukan siapa-siapa. Hanya tukang kayu yang datang dari pinggir kali. Siapa Jokowi ini 2005? Siapa, teman-teman? Hah? Sekuat apa Jokowi ini bisa memalsukan ijazah UGM? Sekuat apa dia? Dan kata Pak Rifai, lawannya pun waktu itu ada 4 calon. Satunya itu dosen UGM. Kalau memang ijazah Jokowi ini nggak benar, ya otomatis sudah digugat dari Solo. Udah digugat pasti dari Solo. Dan otomatis PDIP tahu. Nggak mungkin PDIP nggak tahu. Kan begitu logikanya. Siapa sih Jokowi ini tahun 2005? Nggak ada yang kenal Jokowi, teman-teman. Cuma di Solo aja yang kenal. Itu pun nggak semua orang Solo kenal Jokowi.
Bisa-bisa aja dia punya ijazah UGM tanpa kuliah di UGM, ini kan. Aduh. Terus ada yang bilang ijazah Jokowi dibikin 2012. Lah terus di 2005 pakai ijazah apa dia? Dokter Andes. Nah ini lebih konyol lagi nih. Lebih konyol lagi. Si Taufik itu sudah menampilkan ijazah Pak Jokowi waktu itu yang dia dapatkan dari Surakarta. Dan itu kehutanan UGM. Kalau Anda menuduh ijazah Jokowi dibuat baru. Nah terus yang 2005 apa? Hah? Kertas kacang. Aduh, emang orang-orang ini apa ya? Semakin ini. Dan tadi Kosinudin kok bisa-bisanya gitu lemes teman-teman. Nggak biasanya gitu semangat, berapi-api. Sama kayak Rizal Padilla. Biasanya kan teriak-teriak dia. Biasanya kan semangat sekali dia. Kok sekarang kayak gitu? Ada apa ini? Aduh, mengherankan orang-orang ini. Mungkin tanda-tanda sebentar lagi masuk bui ya kan? Kalau teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.